Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi zidna ilma warzuqna fahma walhiqna minas salihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa melanjutkan materi kajian kita pada kesempatan ini, itu kajian ilmu Nahu, kajian yang sangat dibutuhkan bagi para pelajar-pelajar yang memang dia memutolaah kitab-kitab turas atau kitab-kitab gundul, karena ini merupakan alat untuk membaca kitab turas atau kitab gundul itu. Pada kesempatan ini materi yang kita angkat untuk melanjutkan materi sebelumnya adalah isim isarah. Isim isarah itu untuk kita pahami sebelum kita masuk kepada pembahasan yang ada di kitab Kawakib ini adalah isim yang menunjukkan isarah. Isarah itu tunjukkan. Jadi setiap tunjukkan itu isarah. Tunjukkan atau namanya isarah. Definisinya adalah ma wudi'a limusara ilaihi. Ma wudi'a limusara ilaihi, isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Itu al-ismul isara ma wudi'a limusara ilaihi, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu tertentu. Saudara-saudaraku, isim isyarah ini juga masuk kepada bagian isim ma'rifah yang kita bahas pada pertemuan dulu. Dia juga masuk kepada isim ma'rifah. Isim yang sudah ketahui madlul tunjukannya dan sudah jelas kemana arahnya. Jadi dia masuk juga kepada isim ma'rifah. Sama dengan pembahasan kita sebelum ini, yaitu isim yaitu isim alam. Ya, isim alam ini juga masuk kepada isim ma'rifah, ya. Yang kemarin yang kita bahas sebelum ini, isim alam yang ada dua itu sahsiyun dan jinsiyun, ya. Jinsiyun. Wa huwa, dan dianya isim isyarah adalah za lil mufrad muzakkar, lil mufradil muzakkari. Za saja. Itu untuk mufrad muzakkar. Untuk mufrad muzakkar, za untuk mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar. Kemudian ada zi, kemudian zihi, ti, kemudian tihi dan ta. Panjang tanya, ya. Jadi ada zi, wazihi, kemudian apalagi ti, kemudian watihi dan ta. Tanya dibaca panjang saudara sekalian. Itu semuanya adalah untuk lil mufradil muannasati. Adalah untuk mufrad yang muannas, berarti untuk perempuan. Berarti madlulnya nanti tunjukkannya isyarahnya untuk perempuan. Karena di situ dijelaskan lil mufradatil muannasati, yaitu untuk perempuan.
Jadi yang namanya perempuan, nanti kata tunjuk untuknya itu nanti menggunakan kalimat zi, zihi, ti, tihi, dan ta. Nanti seperti apa? Nanti ada pembahasannya di bawah ini, saudara sekalian. Maka kalimat itu untuk mufrad ya, untuk mufrad muannas, wala yusna minal ghad, dan tidak dipakai untuk yang musannah dalam bahasa mufradnya. Kemudian lagi saudara sekalian, wadhani zani lil musanna muzakkal fi halatir raf'i. Dan ada zani itu untuk untuk musannah. Musannah itu adalah madalla ala isnaini. Kalimat menunjukkan dua. Madalla ala isnaini. Kalimat yang menunjukkan dua. Di setiap kalimat kedua itu adalah musanna atau tasniyah, yang kita kenal dengan nama tasniyah atau isim tasniyah. Isim tasniyah ya, saudara sekalian. Kemudian dan itu pada ketika rafa. Pada ketika rafa, karena memang isim tasniyah pada ketika rafa, tanda rafa'nya adalah alif. Kita ulang, isim tasniyah pada ketika rafa, tanda rafa'nya adalah alif. Alif. Dulu kita bahas, kita pelajari dulu. Yang pertama tanda rafa' itu dhamma, waw, alif, nun. Ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nunu. Nun. Ada 4 dulu kita bahas ya, saudara sekalian. Nah, alif itu ismus tasniyah fi halatir raf'i, tandanya al-alifu. Isim tasniyah pada ketika rafa, tanda rafa'nya adalah alif. Maka dzani lil musanna adalah untuk isim tasniyah yang muzakkar fi halatir raf'i, pada ketika rafa. Para pemirsa, para pendengar, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa buka YouTube kami, ambil faedah dan pelajaran di situ. Jangan lupa subscribe. Insyaallah berkah, insyaallah mendapatkan kebaikan, insyaallah mendapat ilmu yang tafa'uwi, yang bermanfaat. Jangan lupa saudara sekalian, buka YouTube kami, insyaallah berfaedah. Kemudian kita lanjutkan saudara sekalian, para jemaah dirahmati Subhanahu wa ta'ala. Wazaini fi halatain nasbi wal jarri. Wazaini fi halatain nasbi wal jarri. Ada zaini. Yusaru bihi ilaihi. Fi halatain nasbi wal jarri itu pada ketika nasab dan jar, ya, pada ketika nasab dan jar. Contoh, ra'aitu zaini, ya, maratu bi zaini. Ratu, saya melihat dua zain, ya. Saya melewati bi zaini, ya, 2 zain, ya. Kemudian saudara sekalian, itu contoh isim tasniyah pada ketika itu contoh isim isyarah pada ketika nasab dan pada ketika jar. Itu tandanya adalah iya. Memang isim tasniyah pada ketika nasab tandanya iya, dan pada ketika khafat tandanya adalah iya juga. Maka zaini, ya, dibaca dalam bentuk patah harakat sebelum ya itu dan kasroh setelah ya. Kalau dikasrohkan sebelum ya dan patah setelah ya, itu nanti jatuhnya kepada isim atau jamak muzakkar salim. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian watani bitahfifin nun wa tasdiduha, bitahfifin nun wa tasdidiha. Dengan tahfif atau meringankan bacaan nun dan mentasdidkannya.
ya, mentasdikkannya. Itu untuk lil musanna muannas. Itu untuk musanna muannas. Untuk musanna yang muannas. Jadi nanti ditasrifkan, nanti itu jatuhnya untuk musanna yang membedakan untuk muannas. Fi halatir raf'i, pada ketika rafa. Fi halatir raf'i, pada ketika rafa. Ja'ani tani. Ja'ani tani, telah datang kepadaku. Kemudian saudara sekalian, yang lain kedua, yang selanjutnya lagi wataini. Wataini fi halatin nasbi wal jarri. Wataini fi halatin nasbi wal jarri, itu pada ketika kedua itu pada ketika nasab dan jar, ya. Kedua itu pada ketika nasab dan jar. Ra'aitu taini martu bi taini. Itu contoh, ya. Saya telah melihat dua orang tain, atau saya melihat dua orang tain tadi. Dan itu adalah fi halatin nasbi, fi halatain nasbi wal jarri. Itu adalah pada ketika nasab dan jar. Kemudian wal jam'i muzakkaran kana au muannasan. Kemudian ada untuk jamak muzakkar atau dia untuk jamak muannas. Baik akilan kana au ghairu akilin. Baik untuk orang berakal atau tidak untuk yang berakal, ya. Baik untuk yang berakal atau tidak untuk berakal. Seperti ulai, baca bil mad, dibaca dalam bentuk panjang, ulai. Ulai, ya kan? Atau haulai. Haulai. Ula itu dibaca mad bil mad, artinya hamzah yang dikasrokan pada akhirnya. Ulai. Ini bisa untuk yang berakal atau tidak berakal. Bisa digunakan untuk manusia dan selain manusia, ya. Dan selain manusia. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut dialek Hijaz, itu dibaca panjang, ya. Tapi menurut dialek Tamim, itu dibaca pendek, ya, dibaca pendek, tidak baca ula, ya, tidak. Kalau kalau menurut dialek atau lugat orang Hijaz itu dibaca panjang. Sedangkan untuk orang Tamim, itu dibaca ula, pendek saja, tidak dibaca panjang. Itu masyhur antara dari kalangan Bani Tamim itu. Kelompok Tamim dalam bacaan isyarah itu. Wa yajuzu dukhulu hatan bih, dan boleh juga masuk padanya hatan bih. Hatan bih itu adalah ha yang menunjukkan peringatan, ya, tanbih, peringatan, boleh juga masuk di situ. Ala awail asma'il isyarah. Ha itu letaknya di awal isim isyarah. Berarti za tadi tambah ha za, maka tadi kan pertama isim isyarah itu za lil mufrad muzakkar, tambah ha za. Ha tambi di awal jadi haza, hazihi, ya kan? Itu terletak di awal. Jadi ha tambi itu berada di awal. Berarti haza fil isyaratil muzakkar, untuk isyarah yang muzakkar, hazihi untuk isyarah muannas, hazani lil musanna muzakkar fi halatir raf'i. Hadani untuk musanna muzakkar pada ketika rafa. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian contohin lagi saudara sekalian, yang dimasuki oleh ha tanbih itu
Hadani lil musanna muzakkar fi halatir raf'i. Hadani, dua ini. Dua, tunjukkannya dua. Ini untuk musanna muzakkar pada ketika rafa. Apa? Karena di situ ada alif ya. Alif itu tanda isim tasnya pada ketika rafa. Alif itu tanda isim tasnya pada ketika rafa. Kemudian lagi saudara sekalian, hazaini ya, lahu fi halatin nasbi wal jarri. Nah, itu juga pada ketika nasab dan jar. Hazaini, dua ini ya, dua ini. Berarti ya di situ adalah ya tanda isim tasnya pada ketika rofa dan jar. Pada ketika rafa dan jar. Jar itu artinya adalah harkat yang berbaris bawah, berbaris kasroh. Jadi ha yang di awal itu adalah ha tanbih namanya ya, ha tanbih. Kemudian hatani lil musanna muannas fi halati raf'i. Hatani, ini untuk musanna, dua ini ya, dua ini. Ini untuk musanna muannas, untuk perempuan pada ketika rafa. Tanda rafa'nya alif lagi. Kenapa? Isim tasnya pada ketika rafa, tanda rafa'nya adalah alif. Kemudian selanjutnya saudara sekalian, hataini. Hataini yang kedua adalah hataini lahu fi halatain nasbi wal jarri. Ini juga contohnya pada ketika nasab dan jar. Tanda nasabnya adalah ya. Kemudian haula'i li jam'in. Ini untuk jamak secara mutlak. Inilah contoh-contoh musyarah ilai yang maknanya dekat. Jadi hadza, hazihi, hatani, hataini, haula. Nah, ini contoh isim tasniyah, isim isyarah yang gunanya untuk madrul yang qarib atau yang dekat, yang musyarahnya atau isyarahnya untuk yang dekat. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Haza, hazihi, hazani, hazaini, hatani, hataini, haulai. Itu jamak ya, haulai itu jamak. Berarti tunjukkan banyak. Yang inilah saudara sekalian isim isyarah atau musyarah ilai yang apabila yang kita tunjuk itu dekat, maka kita menggunakan kalimat-kalimat itu. Haza, dua ini, hazani. Kalau untuk kalau umpamanya tunjukkannya untuk dalam bentuk rafa ya, berarti hazani, dua ini. Berarti kalau semua mufrad saja haza muzakkar, hazihi muannas. Tunjukkannya untuk muannas ya. Tapi barangnya dekat, seperti umpamanya ini HP handphone saya dekat dengan saya tunjuk haza, ini berarti Pak saya pakai kalimat yang paling dekat karena dekat dengan saya. Jadi makanya kalimat yang dekat itu nanti kita menggunakan kata tunjuknya yang madlulnya yang qarib atau yang dekat pula. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ismul isyara kafan harfiyah. Ada seperti kaf harfiyah. Ya. Kaf harfiyah. Tatasharrafu tasarrufal kaf li ismiyah ghaliban. Fatakunu bihasabil mukhattab. Jadi dia berubah merubah dan merubah kaf pada isim tadi karena dia dalam bentuk mukhattab. Mukhattaf itu lawan kita berbicara. Ini kaf itu nama kaf khitab ya. Kaf khitab itu adalah kaf yang kita gunakan untuk lawan kita berbicara. Namanya kaf khitab. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
yang semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di kaf hitab ini madlulnya tujuannya untuk yang jauh. Untuk yang jauh. Nah, kalau dekat tadi kita pakai ha di awalnya. Ha tanbih. Itu dekat. Kalau jauh, maka kita menggunakan lafaz menggunakan ada kaf hitab. Kaf hitab itu apa? Kaf yang maknanya untuk mukhatabah. Kaf yang maknanya untuk mukhatabah. Jadi madlul itu jauh, tunjukkannya jauh. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan rahmat Allah. Contohnya zakat, nahu zakat bi fathil kaf idza kanatil isarah ila mufrad. Jadi zakat itu, zakat ini terus sekalian ini dipatahkan kafnya itu apabila isyarat itu kepada yang mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar berarti untuk laki-laki, mufrad muzakkar atau untuk laki-laki. Seperti wal khitab lil mufrad muzakkar juga. Dan juga seperti untuk yang khitab mufrad muzakkar juga. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun sudah berada. Jadi kaf itu adalah kaf khitab ya. Jadi tadi dikatakan bahwa bisa juga di situ masuk padanya kaf ya, itu kaf hitab. Kaf hitab itu adalah kaf yang mukhatab, untuk lawan kita berbicara. Madlulnya untuk yang ba'id, tujuan itu yang jauh. Tujuannya untuk yang jauh. Contoh zakat ya, yang untuk mufrad muzakkar. Mufrad muzakkar ya mukhatab. Kemudian wazaki dikasrokan kaf itu ini untuk isyarahnya mufrad yang khitab yang muannas ya, yang muannas. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian zaki itu ini untuk mufrad yang khitab ya, atau mukhatabah ya, mukhatabah atau yang untuk muannasnya. Kemudian zakuma ini adalah untuk mufrad mukhatab yang musannanya atau untuk dua, musanna atau untuk dua. Wazakum ini juga isyarahnya adalah untuk mufrad yang jamak muzakkar, jamak yang muzakkar. Kemudian lagi wazakunna ini adalah untuk jamak jamak khitafnya jamak muannas ya, jamak muannas. Karena dhamir itu adalah pada kunna itu dhamirnya saudara sekalian, ada dhamirnya antunnah ya, antunnah ya. Nah, jadi tadi saudara sekalian yang bersama mengetahui hitab itu, kaf hitab itu pertama zaka, zaki, zakuma, zakum, zakunnah. Jadi pertama zaka untuk mufrad mukhatab ya, mufrad mukhatab yang muzakkar. Kemudian zaki untuk mufrad, isyarahnya untuk mufrad mukhatabah muannas. Zakuma adalah untuk isyarahnya mufrad mukhatab musanna. Dan zakum adalah untuk isyarah mufrad mukhatab jamak muzakkar. Dan zakunna adalah untuk mufrad mukhatabah jamak muannas. Dan madlulnya ini, tunjukkan ini saudara sekalian, adalah untuk yang jauh ya, untuk yang jauh, untuk yang jauh.
Wa yajuzu an tajiza qablaha, dan boleh juga ditambahkan di awalnya itu lam, ya, lam. Jadi boleh juga tambah di awalnya itu adalah lam. Contoh pada zakat tadi ditambahkan sebelum zahnya itu, maksudnya lam itu sebelum kaf itu lam, jadi zalika. Jadi boleh juga ditambah sebelumnya kaf itu lam. Contohnya zalika. Jadi zaka, zaka, zaki, zakuma, zakuna, kemudian zakum dan zakunna. Nah, boleh juga ditambah itu lam, ya, sebelum kaf itu. Nah, ditambah lam sebelum kaf itu, maka menjadi apa? Zalika, zaliki, zakuma, zalikuma, kemudian zalikum dan zalikunna, ya, zalikunna. Itu ya sudah bertambah, saudara sekalian. Wala tadkhulul lam fil musanna wala fil jam'i fil lughat. Nah, dan tidak dimasukkan lam pada ketika musanna dan jama', ya, tidak masuk. Tidak masukkan lam wala tadkhulul lam fil musanna, dan tidak masuk lam pada musanna wala fil jam'i, dan juga tidak pada jama'. Itu isim isyarah apabila ada kana ala suratin bentuk musannah mutlakon saja, ya, wala, dan tidak pula apabila ada dalam bentuk sigatnya jamak dan menurut lughat yang dipanjangkan. Menurut bahasa atau orang Hijaz. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa innama tudkhalu fihi ma halatul ba'dil kaf. Sesungguhnya masuk kafnya itu pada kedua itu tujuannya untuk ba'id, ya. Tujuannya untuk yang jauh. Tujuan untuk yang jauh. Jadi kalau kaf itu masuk kepada isim isyarah tadi, nanti madrulnya untuk yang jauh. Jadi bukan dekat, untuk jauh nanti perginya ini. Jadi setiap tunjukkan isyarah yang jauh, maka kita menggunakan kalimat seperti zalika, ulaika, zanikuma, watanikuma. Itu yang kita pakai kalau kita menunjukkan kalimat itu jauh, atau tuh yang mananya yang madlulnya yang jauh daripada kita. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lafaz isyarah itu menggunakan hatam biha, tadi sudah kita bahas di atas, ya. Kemudian ada lagi lafaz isim isyarah itu memakai kaf untuk musyarah ilaih. Nah, ini saya ambil dari kitab ini, kemudian saya rangkum, ya, saudara sekalian. Saya tulis seperti ini. Ada zaka, ada zaki, zakuma, zakum, zakuna, tadi sudah saya baca. Dan boleh juga lam sebelum lafaz kaf itu, zalika, zalikuna, zalikum, zalikumah. Jadi sebelum kaf itu boleh dimasukkan lam. Maka huruf kaf yang masuk pada contoh tadi sekalian, lam itu, maka nanti membedakannya untuk jauh, ya. Tujuannya untuk yang jauh. Huruf lam tidak boleh masuk pada musanna dan jamak. Jadi huruf lam itu tidak boleh masuk pada musanna dan jamak, tidak boleh. Akan tetapi huruf kaf boleh masuk pada keduanya. Boleh juga untuk yang ba'id, ya, bila untuk yang ba'id. Jadi kalau untuk yang ba'id boleh, ya, boleh masuk kalau untuk yang ba'id. Ba'id itu apa? Tunjukkannya jauh, ya, tunjukkannya jauh. Kalau yang qarib tunjukkannya dekat. Maka di atas tadi sudah kita bahas
seperti haza, hazihi, itu untuk yang dekat-dekat ya, yang madlulnya, yang tujuannya dekat, maka memakai kalimat yang dekat seperti itu. Kalau yang untuk jauh, maka kita memakai kalimat zalika, kemudian tilka dan sebagainya. Itu yang kita pakai, saudara sekalian. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun sudah berada, jangan lupa saksikan YouTube kami, subscribe, insya Allah berfaedah dan mendapatkan berkah dari ilmu yang kita sampaikan ini. Ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila didahuluinya la tadkhulu 'alal mufrad, dan tidak masuk kepada mufrad apabila mendahulunya itu namanya ha tanbih ya. Ha tanbih itu nanti membedakan nanti untuk yang jauh tadi ya. Seperti lafaz ha huna ya, atau lafaz di dulu ha tanbih alaiha, contohnya inna ha huna qaidun. Huna itu kan maknanya di huna ada yang mana di sini, ada hunaka mana di sana ya. Jadi ini jelas tujuannya. Kalau huna yang maknanya di sini, berarti nanti madlulnya tunjukkannya untuk yang dekat. Tapi nanti kalau hunaka, itu untuk yang jauh. Bil kafi wal lam, dengan kaf dan lam, dan tunjukkannya adalah untuk yang jauh. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk yang dekat itu huna, ha huna, itu untuk dekat. Kemudian untuk yang jauh itu adalah hunaka, ha hunaka, hina, kemudian hanna, kemudian hinalika, sammah ya, sammah ya. Jadi yang jauh itu hunaka, ha hunaka, hinna, hanna, hinalika, dan sammah. Itu yang madlulnya untuk yang jauh, saudara sekalian. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya masuk sedikit setelah kita selesai membahas masalah ini, isim isyarah ini. Ingat, isim isyarah itu ada dua nanti faedahnya, ada untuk ba'id dan ada untuk qarib, atau ada untuk qarib dan ada untuk ba'id. Ada yang untuk yang dekat dan ada untuk yang jauh. Yang biasa isim isyarah yang kita pakai itu saudara sekalian adalah lafaz haza, hazihi, zalika, tilka. Ini yang biasa ya kita pakai. Ini yang biasa yang kita sering kita ketemukan dalam pelajaran bahasa Arab. Haza, ini. Haza kitabun, ini kitab, dekat ya, dekat dengan kita. Hazihi kurrasah, ini buku tulis, dekat dengan kita, saudara sekalian. Tapi kalau matul yang jauh yang kita tunjuk, jauh yang kita maksud, kita menggunakan lafaz zalika atau tilka. Zalika itu mananya itu, berarti barangnya jauh. Itu berarti jauh. Setiap kalimat yang madlul atau yang kita tunjuk itu jauh, maka kita menggunakan lafaz zalika atau tilka. Zalika untuk muzakkar atau untuk laki-laki atau dihukum kepada laki-laki. Kemudian tilka untuk muannas atau yang dihukumkan kepada muannas. Zalika mamanya jauh. Zalika mudarrisah, jauh. Zalika mudarrisah, jauh. Maka maksudnya mudarrisah, orang yang jauh dari kita, jauh, maka menggunakan lafaz zalika. Kalau umpamanya dia dekat, maka kita menggunakan lafaz haza kalau untuk muzakkar, hazihi untuk muannas. Nah, inilah saudara sekalian
Yang kita bahas tentang isim isyarah ini yaitu isim yang menunjukkan untuk kata tunjuk ya, kata tunjuk, dan dia bagian daripada isim ma'rifah. Jadi dia juga termasuk pada bagian isim ma'rifah atau isim yang sudah dikenal atau yang sudah diketahui. Para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara sekalian, dalam sehari-hari kita banyak menggunakan kata-kata tunjuk ini ya, karena sangat penting sekali ya dalam berbahasa Arab itu. Baik, sekarang saya masuk materi selanjutnya yaitu isim mausul ya. Isim mausul, al-ismul mausul, isim mausul itu apa? Maftaqara ila silatin wa a'idin, itu isim yang menghendaki silat dan a'id. Jadi isim yang menghendaki silat dan a'id itu isim mausul. Silat itu apa? Hubungan, menghubungkan. A'id apa? Domir yang kembali ya, domir yang kembali kepada fi'il situ, fi'ilnya. Saudara-saudaraku dirahmati Allah, wa huwa darbani, dan dianya terbagi kepada dua, nas dan mustarak. Isim mausul itu terbagi kepada dua, nas dan mustarak. Ada nas dan ada mustarak. Pannasu samaniyata alfaz. Fannasu samaniyatu alfaz, maka yang nas itu ada 8 lafaznya ya. Maka yang muannas itu ada 8 lafaznya, yang muannas itu. Pannasu samaniyatu alfazin. Yang pertama allazi lil mufradil muzakkar. Allazi untuk mufrad muzakkar ya. Allazi untuk mufrad muzakkar. Kemudian allati untuk mufrad muannas. Allati untuk mufrad muannas. Kemudian allazani untuk lil musanna muzakkar, allatani untuk lil musanna muannas, fi halatir raf'i, ini pada ketika rafa ya, pada ketika rafa. Jadi allazi kemudian allati dan allazani ya, lil musanna, walla allatani lil musanna muannas, ini pada ketika rafa. Allazina allataini allataini, allazina allatina, ini fi halatin nasbi wal jarri, ini pada ketika nasab dan jar. Saudara-saudaraku, kemudian wal ula. Nah, wal ula ini maksur ya, dibaca pendek. Walladzina bil ya'i mutlaqan. Nah, mutlaqan secara mutlak. Ini adalah jamak muzakkar lil akil, untuk orang yang berakal. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah, kembali ya. Jadi isim mausul itu adalah maftaqara ila silatin wa a'idin, isim yang menghendaki kepada silat dan a'id. Jadi isim yang menghendaki silat dan a'id. Apa itu silat? Yang menghubungkan ya, yang menghubungkan. Jadi harus terpenuhi syarat itu, maka dia bisa dikatakan nanti isim mausul. Kemudian silat a'idnya apa? Kemudian lagi a'id, silat dan a'idnya ya. A'id itu apa? Domir yang kembali, domir kembali. Nanti ada contoh, kita ambil mana contoh? Contohnya ini contohnya, Rabbana arinal ladina adallana. Adallana, allazina ini isim mausul. Adallana ini dhamir sini nahnu. Maka dhamir nahnu pada adallana kembali kepada allazina, kami. Ya. Yang kembali itu namanya a'id. Kalimat setelah allazina adallana itu namanya adalah silat atau yang menghubungkan. Jadi walladzina ja'u min ba'dihim,
walladzina ja'u min ba'dihim. Daripada ja'u, itu ada domir. Apa domir? Hum di situ. Dan domir hum itu nanti kembali kepada alladzi. Nah, kembalinya ke sana itu namanya a'id. Sedangkan ja'u min ba'dihim, jumlah itu nanti namanya silat. Ya, silat. Ini isim mausul yang dikategorikan kepada yang nas, ya, yang nas, isim mausul yang kategori kepada nas. Dan ini banyak sekali kita temukan saudara sekalian, contoh seperti ini dalam Al-Qur'an. Lafaznya 8 itu, ya, yang 8 itu sering kita ketemukan dalam Al-Qur'an, seperti allazi, allazina, allati. Itu sering kita ketemukan dalam Al-Qur'an karena lafaz ini lafaz yang sudah biasa. Kembali, jadi nas itu ada 8. Pertama allazi, allazi, allati, kemudian allatani, kemudian allazaini, allataini, kemudian al-ula, wallazina, ya. Itu jumlah yang 8 yang ini dikategorikan kepada isim mausul yang nas, ya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saudara berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada contoh lain lagi seperti alhamdulillahillazi shadaqana wa'dahu. Alladzi, shadaqana, sadaqa itu nanti itu ada domir huwa yang kembali kepada allazi. Domir yang kembali kepada allazi itu namanya adalah a'id. Sedangkan jumlah shadaqana wa'da itu disebut dengan silat, ya, yang menghubungkan, yang menghubungkan. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa dimanapun sudah berada, semoga selalu dalam bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qad yuqalu allazuna bil wawi fi halatir raf'i wal la'i, dan kadang-kadang juga ada juga dibaca allazuna dengan waw itu pada ketika rafa, ya, pada ketika rafa. Kemudian wallahi, wallati yuqalu aidan. Kemudian ada lagi dibaca allati, ya, allawati wa kullu minhuma li jam'i muannas wa qad tuhzifaya, dan dihazafkan ianya atau dibuangkan ianya juga. Saudara-saudara sekalian, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu isim mausul yang nas secara umum, ya, nas. Jadi yang hurufnya ada 8 tadi, ya. Ada 8, allazi, allazina, allati, allata, allati. Itu ada 8 tadi saudara sekalian. Itu yang dikategorikan kepada isim mausul yang nas, yang nas itu. Ja'alladzi nasara, ja'alladzi nasara Ahmad, atau ja'alladzina nasaru Ahmad. Ja'alladzi nasara Ahmad. Ini alladzi isim mausul, nasara itu adalah fi'il, ya, fi'il. Jumlah fi'il itu dia sebagai silatnya. Kemudian pada nasara itu ada domir huwa di situ. Nah, itulah yang kembali kepada allazi, namanya adalah a'id. Ja'alladzina nasaru, ja'alladzina nasaru Ahmad. Sama juga nasaru, hum di situ, domir yang ada pada nasaru itu juga kembali kepada alladzina. Jadi mutabaqah, alladzina dalam bentuk jamak, hum juga dalam bentuk jamak. Allazi dengan nasara sama-sama mufrad, dan huwa atau nasaru, hum, huwa itu juga dalam bentuk isim, dalam bentuk mufradnya. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dimanapun saudara berada, semoga selalu bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal mustarak, ya. Nah, yang kedua, mausul itu namanya mustarak. Jadi tadi ada 2, ada nas dan ada mustarak. Nah, mustarak itu apa? Ini berserikat, bersatu lafaz muannas dan muzakkar, ya. Tidak ada pemisahan, bersama. Mustarak namanya, bersatu lafaz muannas dan lafaz muzakkar.
Saudara sekalian, lapas mustarak itu sittatu alfaz ya, ada 6 lapas untuk mausul yang mustarak itu. Kalau mausul yang naus lapasnya 8, kalau yang mustarak lapasnya adalah 6. Mana yang 6 itu adalah saudara sekalian ma, man, zu, al, ayu, za. Ya. 1 2 3 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 ya. Jadi lapasnya adalah ma, man, zu, al, ayun, za. Jadi ada 8 lapas yang untuk mustarak itu saudara sekalian. Jadi lapas mustarak itu adalah pembagian mausul yang kedua. Yang pertama nas, kedua mustarak. Lapasnya adalah lapas mustarak itu ada 6, ma, man, zu, al, ayun, za ya, ada 6 ya. Ma, man atau ma, man, zu, al, ayun, za. Man itu ini untuk yang berakal ya, yang berakal. Kalau ma yang ghairu akal ya, artinya yang tidak berakal. Kalau berarti man itu biasanya digunakan untuk manusia. Apa contohnya? Contoh ini sudah saya rampungkan dalam satu tulisan saya. Saudara sekalian, yu'jibuni man ja'aka. Aku kagum, saya kagum siapa yang ja'aka yang telah datang kepadamu. Ya. Nah, itu domirnya huwa. Domirnya adalah huwa. Kemudian yu'jibuni man ja'atka. Domirnya hiya. Hiya yang kembali kepada man mausul. Kemudian yu'jibuni man ja'aka itu huma. Yu'jibuni man ja'ataka. Kemudian man ja'uka hum, man ja'uka. Yu'jibuni man ja'uka sampai terakhir itu yu'jibuni min man jinuka ya. Itu yang man ya. Yang man itu untuk akil atau untuk yang berakal ya, untuk yang berakal. Kemudian ada lagi ma. Nah, ma ini ada bentuk pertanyaan yang nanti dijawab gitu ya. Seperti apa? Di sini jelas dibuat pertanyaannya yaitu istaraita himaran, istaraita himarain ya. Itu ada pertanyaan kemudian dijawab ya, pokoknya yu'jibuni mastaraituhu ma. Jadi ma itu yang kita pahami, ma adalah ma isim mausul. Kemudian saudara sekalian, setelah itu ada ayun ya. Ayun, nah yu'jibuni ayun qama sama yu'jibuni ayun qamat, yu'jibuni ayun qama, qamata ayun qamu. Ada. Kemudian lagi kumna ya. Kumna. Ini contoh huruf isim mausul yang mustarak ayun dalam kalimat. Kemudian lagi al. Al ini masuk pada isim fa'il dan maf'ul. Al ini masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul ya, al itu. Masuk pada isim fa'il dan isim maf'ul. Apa contohnya saudara sekalian? Di sini sudah tertuliskan ad-daribu atau al-madrub. Ad-daribu al-madrub allazi darabah. Jadi orang yang karena ada kalimat yang di situ, yang itulah maknanya mausul itu. Ya, yang itulah makna mausul yang. Al-madrub sama alladzi daraba ya, yang telah memukul. Alladzi daraba dari isim fa'ilnya ad-daribu. Ad-daribu ada alif lam pada ad-daribu itu adalah al-mausul. Artinya orang yang memukul. Al-madrubu alladzi duriba. Orang yang dipukul. Saudara-saudaraku, para pemirsa, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang al ya, yang al pada
isim mausul yang mustarak, yang hal isim mausul yang mustarak. Kemudian dzu, ada dzu, ja'ani dzu qamah, ja'ani dzu qamah, kemudian ja'ati dzu qamat. Bisa langsung ke atas juga. Terus umpamanya dengan contoh-contoh yang lain, saudara sekalian. Kemudian terakhir adalah yang terakhir itu za, syaratnya didahului oleh ma istifham dan man istifham. Di syaratnya adalah didahului oleh ma istifham dan man istifham, yaitu untuk bertanya, ya, yaitu untuk bertanya. Contoh, ya, maza yunfikun. Nah, maza yunfikun, ma itu istifham, za itu mausul, maza yunfikuna, atau man za ja'aka, siapakah orang yang datang kepadamu. Jadi man itu adalah man, bukan mausul tapi man istifham, dan za-nya itu adalah za isim mausul, yang isim mausul yang mustarak. Saudara-saudaraku, para pendengar, para pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pembagian isim mausul. Nanti akan kita lanjutkan masalah apa yang dimaksud dengan silat dan aid itu, karena setiap isim mausul itu punya silat dan aid. Nah, yang bisa disilat itu seperti apa? Jelas di sini jelaskan juga, nanti ada silat itu dalam bentuk jumlah, ya, dalam bentuk jumlah, dalam bentuk jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, susunan kalimat setelah itu nanti dia juga bisa sebagai silatnya atau yang penghubung kalimat setelahnya itu. Karena setiap isim mausul itu harus mempunyai silat dan aid, itu yang menghubungkan, kemudian yang domir yang kembali kepada isim mausul itu. Saudaraku, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian isim mausul itu yang mustarak ini ada yang untuk akilun, orang berakal, dan ada yang untuk ghairu akil, yang tidak berakal. Yang untuk berakal itu isim mausulnya man, ya, man. Berarti tunjukannya untuk manusia, untuk man. Sedangkan yang tidak berakal itu adalah ma, atau disebut yang selain manusia, ya, seperti hewan atau binatang yang kita pakai atau yang lain. Maka itu nanti menggunakan lafaz ma, yaitu yang tidak berakal. Kemudian aid itu domir yang sesuai, ya, yang kembali kepada mausul itu. Jadi kalau domirnya mausul itu dalam bentuk mufrad, maka domirnya juga bentuk mufrad yang kembali nanti kepada mausul itu. Jadi mutabaqah atau sesuai domir yang kembali itu dengan isim mausulnya. Kalau umpamanya isim mausulnya itu dalam bentuk jamak, maka domirnya juga kembali, akhirnya juga kembali dalam bentuk jamak juga. Allazina, allazina itu bentuk jamak, maka nanti domir yang kembali kepada mausul itu juga dalam bentuk jamak juga. Karena harus mutabaqah, harus sama, ya, harus sama, harus sesuai. Tidak boleh nanti domirnya yang kembali itu dalam bentuk mufrad, sekarang isim mausulnya jamak, itu tidak cocok. Ini contoh ini, saudara sekalian. Contoh, ja'alladzi abuhu, ja'alladzi abuhu, bapaknya telah datang. Yang datang itu bapaknya. Hu itu domir. Domir hu itu kan huwa, domir huwa itu yang kembali kepada alladzi. Alladzi itu kan dalam bentuk mufrad, ya. Allazi dalam bentuk mufrad, maka sesuailah domir yang kembali situ mufrad dengan domirnya juga domir yang mufrad. Apa contoh domir yang jamak, terus kalian? Apa contoh domir jamak itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Alladzina yu'minuna. Alladzina itu domir jamak itu. Yu'minuna bil ghaib, itu juga dalam bentuk jamak juga. Nah, makanya mutabaqah, cocoklah antara domir yang ada pada aid itu, yang kembali kepada isim mausul itu harus sesuai, harus atau mutabaqah atau harus munasabah,
Karena itu salah satu syaratnya untuk aid yang kembali kepada isim mausul itu sendiri. Kemudian saudara-saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jumlah atau silat itu bisa dari sabah jumlah ya, bisa dari sabah jumlah silat itu. Artinya domir yang kalimat setelah mausul itu. Ada 3 bentuk, ada yang zarab ya, zarab berarti jumlahnya zarab mazrub nanti. Dan juga ada yang jar dan majrur. Ada juga jar yang majrur. Itu nanti yang sabah jumlahnya. Jadi ini sibah jumlah, domir atau silat ya, atau penghubung atau kalimat yang setelah isim mausul itu. Jadi bisa zarab, mazrub ya, bisa juga dalam bentuk jar dan majrur. Apa contoh zarab mazrub itu? Wa qalu ta'ala ma indakum. Indakum itu tuh zarab mazrub. Indah itu zarab mazrub, indakum. Yanfadu. Apa contoh yang dalam bentuk dalam bentuk jar majrur? Contohnya ini wa'al qats ma fiha. Fiha itu kan jar majrur itu saudara sekalian. Ada fa huruf jar, kemudian ha itu yang dimajrurkannya. Ma fiha ya. Itu contoh saudara sekalian yang ya susunan silatnya itu dalam bentuk sabah jumlah, dan ada juga dalam bentuk jumlah ya, jumlah muftada dan khabar. Contoh ja'alladzi abuhu qaimun, ja'alladzi abuhu qaimun. Itu jumlah setelah allazina itu muftada khabar. Abuhu itu muftada, qaimun itu khabarnya. Maka jumlah itu adalah jumlah muftada dan khabar. Jadi abuhu qaimun itu silatnya ya, silatnya. Mana aidnya? Abuhu, hu yang kembali kepada allazina, allazi. Itu yang kembali kepada allazi. Kemudian ada juga dalam bentuk jumlah fi'liyah. Jadi jumlah fi'liyah. Jadi silat itu ada dalam bentuk jumlah fi'liyah dan ismiyah, dan juga sabah jumlah. Jumlah ismiyah contohnya, jumlah fi'liyah contohnya alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Sadaqana itu jumlah fi'liyah. Alladzi itu isim mausul yang kembali. Allazi itu isim mausul. Sadaqana, pada sadaqana itu jumlah fi'liyah yang mana di situ fa'ilnya adalah huwa. Huwa itu kembali kepada allazi. Jadi silat bisa terjadi pada jumlah, itu jumlah ismi, jumlah fi'liyah di jumlah ismiyah, dan juga bisa pada sabah jumlah. Jadi sabah jumlah tadi ada zarab mazrub, kemudian ada jar dan majrur ya, itu yang disebut dengan sabah jumlah itu. Jadi zarab mazrub itu ada keterangan ya, keterangan waktu ataupun tempat. Kemudian jar majrur itu ada huruf jar dan ada yang dimajrurkan. Dan contoh sudah kita tulis sekalian. Jar majrur contohnya ini ja'alladzi fid dar, ja'alladzi fid dari. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Subhanahu wa taala, itu aja mungkin untuk pembahasan kita masalah 2 materi kita yang kita angkat, kita bahas secara singkat, yaitu isim isyarah dan juga isim mausul ini. Dan semoga ini bisa kita kembangkan lebih baik lagi, dan kita memperbanyak mendalami khazanah ilmu tentang ilmu qawaid ini, supaya untuk bisa meningkatkan cara kita membaca kitab turas atau kitab Arab lebih baik lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.